Light Rail Transit atau lintas raya terpadu Jabodebek menjadi pilihan baru transportasi massal berbasis rel di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Transportasi massal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di Jabodebek. Light Rail Transit atau lintas raya Jabodebek merupakan salah satu proyek pengembangan transportasi massal berbasis rel di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. LRT ini bukanlah yang pertama di Indonesia. Ada LRT Palembang yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat dan atlet pada Asian Games 2018. LRT Palembang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di Sumatera Selatan. Ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2015. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan dana pembangunan LRT Palembang sebesar 9,4 triliun rupiah. Dana itu bersumber dari APBN. Setelahnya, pemerintah memperluas pembangunan kereta ringan ini ke kawasan Jabodebek yang terus mengalami kemacetan parah. Menurut Kementerian PUPR di tahun 2015, setiap 1 km jalan di Jakarta melayani 2.077 unit kendaraan bermotor. Pertama pada waktu awalnya itu yang mengajukan PT Adikarya. Atas dasar memang kemacetan yang sudah mulai ramai tahun 2015. Ya, kemudian setelah mengajukan kepada Kementerian Perhubungan, pada waktu itu saya masih dinas, ya, kemudian kita lakukan evaluasi dan akhirnya kita putuskan bahwa sebagian dibiayai pemerintah karena agak sulit kalau semua dibiayai negara. Kementerian Perhubungan mendukung pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek sebesar 23 triliun rupiah. Saat itu jalur yang dipilih mengikuti jalur jalan yang ada di kawasan Jabodebek. Pembangunannya dimulai pada September 2015. Jadi memang pada awalnya itu tidak hanya Bekasi ke Jakarta dan juga dari Bogor seharusnya, ya, Bogor ke Jakarta, kemudian masuk ke dalam kota, ya, itu usulannya. Kemudian kita pertimbangkan bagaimana supaya cepat pembangunannya itu, sehingga kita menggunakan akses pinggir jalan tol supaya tidak perlu pembebasan lahan karena memerlukan waktu yang lama. Di Jakarta ini kan agak susah juga, sehingga itulah jalan terbaik untuk supaya mudah dibangun, ya, dengan cepat. Total ada 18 stasiun LRT Jabodebek yang dibangun, ditambah 1 depo dan pusat kontrol. Stasiun tersebut tersebar di lintas Cawang Bekasi, Cawang Cibubur, dan Cawang Duku Atas. Sementara, 31 trainset berteknologi canggih dipesan di PT Inka. Pak Presiden selalu mengarahkan kepada kami, kepada kita itu bahwa kita sudah telat dengan adanya angkutan umum. Maka beliau memberitakan kita bagaimana sekarang kita sudah wajib memikirkan sistem angkutan umum massal, terutama di kota-kota besar. Ya, itu bisa juga dengan kereta api, bisa juga dengan bus. Artinya BRT maupun LRT maupun MRT itu sesuatu yang sangat diharapkan Pak Presiden untuk ke depan ini jadi utama hingga kita bisa lebih mengutamakan angkutan umum massal yang akan beroperasi dalam melakukan perjalanan masyarakat. Pemerintah tidak bergerak sendiri. Kementerian Perhubungan menunjuk konsultan internasional yang sudah berpengalaman mengawal proyek transportasi massal berbasis rel. Indonesia sekarang merupakan menjadi benchmark dari negara-negara untuk menjadi percontohan, apalagi di bidang kereta api. Kita punya kereta api yang luar biasa, kita punya angkutan baru juga bagus, dan sistem integrasi yang luar biasa bisa kita rasakan. Beberapa warga luar yang datang ke Indonesia pun sudah bicara bahwa Jakarta atau Indonesia majunya sangat pesat di dalam sistem transportasi. Kementerian Perhubungan berharap LRT Jabodebek mampu menampung 100.000 hingga 500.000 penumpang per hari dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dibangun pada tahun 2015, LRT Jabodebek diharapkan mampu untuk mengurangi kemacetan di kawasan Jabodebek hingga 30% di tahun 2025. Selain itu, LRT Jabodebek juga punya asa untuk mengurangi polusi di kawasan Jabodebek. Tim Liputan CNN Indonesia.